Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang wafat tahun 1206 Hijriah. Azmil, bab ke berapa? Bab 1 2 3 selesai. Hah? Selesai bab berapa? Bab 3 selesai, hafal? Bab 3 sudah selesai? Bab 2? Bab 1? Kenapa belum ada? Pekan depan Azmil, Abu Khalid utangnya. Hari Selasa depan. Satu lagi apa? Antum ya? Ya. Selasa kan masih banyak jauh. Bab ketiga, terserah 1 2 3, yang jelas ada bab yang di store. Baik. Ya, insyaallah dulu. Masa dikalah sama insyaallah dulu. Baik. 3 orang. Qala rahimahullahu taala, kita bacakan ulang babnya, bab yang ketiga, baru kita bacakan masail. Qala rahimahullahu taala, bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang mentahqiq tauhid, ya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Wa qaulullahi taala, walladzina amanu inna ibrahima. Wa qaulullahi taala, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Wa qawlihi ta'ala, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ya, ini sudah dijelaskan ayatnya ya. Bahwa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Ini sifat tahqiq tauhid. Adapun masuk surga tanpa hisab terambil dari ayat setelah 2 ayat setelahnya. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ya, kata Az-Zajjaj rahimahullahu taala, as-salihu fil akhirati huwal faiz. Ya, as-salihu fil akhirati al-faiz. Orang yang saleh di akhirat adalah orang yang faiz, orang yang beruntung. Dan keberuntungan yang besar ketika seorang selamat dari hisab. Kapan seorang dihisab, maka dia belum beruntung sepenuhnya. Karena bisa jadi dia akan dihisab, dia akan diazab. Ya, dia akan diazab. 6. Maka al-faiz mengharuskan lolos dari hisab. Demikian pula ayat walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ini sifat tahqiq tauhid, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Adapun masuk surga tanpa hisab, pada ayat setelahnya wahum laha sabiqun. Ya, wahum laha sabiqun, bahwa mereka mendahului yang lain masuk ke dalam surga. Ya, mendahului yang lain masuk ke dalam surga, dan itu konsekuensinya mereka tidak dihisab. Kemudian dalil yang terakhir, kata beliau, an Husain ibn Abdurrahman radhiyallahu rahimahullah annahu qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-barihah qultu ana summa qultu ama inni lam akun fi salah walakinni ludightu. Qala famada sana'ta qultu irtaqaitu. Qala fama hamalaka ala dhalik qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu annahu qala, yani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humah. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Bahwa Husain ibn Abdurrahman bercerita kepada Sa'id bin Jubair bahwa dia atau Husain ibn Abdurrahman
Sa'id bin Jubair pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Kata Husain, saya. Namun saya melihatnya bukan karena sedang sholat malam, tapi karena disengat oleh hewan berbisa, ya, serangga berbisa, ini kalajengking atau yang semisalnya. Kata Sa'id, apa yang kamu lakukan? Kata Husain, aku irtaqaitu, ya, meruqyah diri sendiri. Qala fama hamalaka ala dzalik? Apa yang membuat kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Taib. Sebelumnya di sini irtaqaitu dalam riwayat Muslim istarqaitu dengan wazan istaf'ala yang bermakna talabur ruqyah, meminta ruqyah. Maka Husain bin Abdurrahman berkata, irtaqaitu. Apa itu irtaqaitu? Yani saya minta diruqyah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, istarqaitu. Ya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat oleh kalajengking? Kata Husain bin Abdurrahman, saya minta diruqyah. Kata Sa'id bin Jubair, kenapa kamu minta diruqyah? Kenapa enggak meruqyah sendiri? Kata Husain, berdasarkan hadis yang Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami. Kata Husain, apa yang diceritakan kepada kamu oleh Asy-Sya'bi? Dia menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn Husayb dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada ruqyah kecuali penyakit ain dan humah. Kecuali dari penyakit ain dan humah. Di takhfif mimnya, humah. Adapun kalau di tasydid humah itu demam. Penyakit demam, humah. Adapun ini humah, yakni sengatan dari hewan berbisa atau serangga berbisa. Qala, kata Sa'id bin Jubair, ya, apa yang kamu lakukan sudah baik. Kamu beramal berdasarkan hadis yang kamu dengar. Tapi saya mendengar atau Abdullah bin Abbas menceritakan kepada saya, kata Sa'id bin Jubair, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Uridat 'alayyal umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahab wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Idh rufi'a li sawadun 'azim fa dhanantu annahum ummati. Faqila li hadha Musa wa qaumuhu fa nadhartu fa idza sawadun 'azim. Faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab." Kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku umat manusia yang sangat banyak. Ya, saya melihat kumpulan manusia yang sangat banyak. Maka saya pun berpikir kata beliau, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Kemudian saya melihat seorang nabi bersama dia 3-9 orang. Saya melihat nabi bersama dia satu atau 2 orang. Dan saya melihat nabi tidak ada seorang pun bersamanya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kumpulan orang yang sangat besar, yang sangat banyak. Aku mengira itu umatku, mereka umatku. Maka dikatakan kepadaku, itu Musa dan kaumnya, bukan umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya melihat lagi kumpulan orang yang sangat besar, yang sangat banyak. Baru dikatakan kepadaku, yang ini umatmu. Di tengah-tengah mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini sisi pendalilannya kemarin. Thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaik. Faqala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru asya'. Ketika itu setelah menyampaikan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, beliau berhenti kemudian masuk ke dalam rumahnya. Sehingga para sahabat diskusi, siapa saja 70.000 orang ini? Siapa kira-kira 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Sebagian mengatakan mungkin yang dimaksud adalah para sahabatnya Rasulullah SAW. Ya. Sebagian mengatakan mungkin yang dimaksud adalah anak-anak yang lahir dalam keadaan muslim, orang tuanya muslim, sehingga mereka meninggal tidak pernah bersentuhan yang namanya kesyirikan. Ada pendapat lain di tengah sahabat. Kemudian Rasulullah SAW keluar menjumpai mereka dan mengabarkan siapa 70.000 orang itu. Faqala humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan metode kai dengan besi panas,
wala yatatayyarun, tidak meyakini tatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini 3 permasalahan: istirqa, tentang ruqyah, tentang kai, tentang tatayyur, tentang tawakal. Ini 4 permasalahan akan datang setiap babnya. Jadi kita tidak jelaskan di sini masing-masing, akan datang tersendiri babnya. Kita skip pembahasannya di sana. Jelas ya? 6. Faqama Ukasha bin Mihsan. Jadi ini sifatnya orang yang mentahqiq tauhid. Orang yang mentahqiq tauhid adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Itu intinya. Inti dari tahqiq tauhid adalah bertawakal kepada Allah. Yang mana bertawakal kepada Allah diwujudkan dalam bentuk tidak tergantung kepada makhluk. Makanya dia tidak minta diruqyah. Kapan dia minta diruqyah? Tergantung hatinya sama tukang ruqyahnya. Terkait hatinya dengan tukang ruqyahnya. Ya. Jelas ya? Tidak berobat dengan kai. Apa itu penyakit? Kai itu mengobati penyakit dengan besi panas. Ya. Ya, ini sampai sebegitunya pengen sembuh, sampai-sampai rela menyiksa dirinya dengan besi panas. Ini bukan ciri orang bertawakal. Menyiksa dirinya hanya untuk sembuh. Ini bukan orang bertawakal kepada Allah seperti ini. Sudah sampai sini? Enggak, orang bertawakal kepada Allah enggak sebegitunya. Sakit tapi enggak sebegitunya mau sembuh. Ya, seakan-akan kesembuhan ditentukan dengan harus pakai besi panas, kalau enggak sakit terus, sehingga direlakan dirinya. Ini bukan ciri orang bertawakal seperti ini. Merelakan dirinya susah hanya untuk sembuh. Nah, menyiksa dirinya hanya untuk sembuh. Bukan orang bertawakal. Terkait hatinya dengan itu. Demikian pula tatayyur, meyakini pamali atau yang semacamnya, ini jelas bukan orang bertawakal. Kemudian faqama Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah ud'u Allah yaj'alani minhum, qala anta minhum. Thumma qama rajulun akhar faqala ud'u Allah yaj'alani minhum, faqala sabaqaka biha Ukasha. Berdiri Ukasha bin Mihsan berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan saya termasuk mereka. Kata beliau, kamu termasuk mereka. Berdiri orang kedua mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya juga. Kata beliau, engkau sudah didahului oleh Ukasha. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Ini perkara yang penting difahami. Manusia dalam tauhid tidak satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Ya. Tingkatan yang tertinggi ini tentunya diambil dari apa? Dari mana dipahami bahwa manusia berjenjang dalam masalah tauhid? Dari judul bab, bahwa ada manusia yang tidak dihisab. Ya, ada manusia yang tidak diazab. Di bab sebelumnya ada orang bertauhid tapi diazab, masuk neraka dulu. Ada orang bertauhid tapi dihisab. Menunjukkan apa? Orang bertauhid itu bertingkat-tingkat. Ini jelas pendalilannya. Siapa manusia atau siapakah tingkatan tertinggi dalam tauhid? Tingkatan tertinggi dalam tauhid tentunya berdasarkan pembahasan kita adalah yang paling tinggi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini yang paling tinggi. Masuk surga tanpa melewati hisab, tanpa ada azab sama sekali. Tidak dikubur, tidak azab kubur, tidak juga azab di neraka. Tidak ada. Ini yang paling tinggi. Yang kedua, antum berdua ngapain? Hah? Jangan main-main. Tenang. Yang kedua adalah orang yang masuk surga tapi hisab. Masuk surga tapi apa? Dihisab. Ini tingkatan di bawahnya. Dia tetap masuk surga, tidak ke neraka, tapi melalui hisab. Ini tingkatan di bawahnya. Tingkatan yang di bawahnya, tingkatan yang ketiga, masuk surga tapi ke neraka dulu sebentar. Ya. Ke neraka dulu sebentar. Masuk surga, orang bertauhid dia, masuk surga tapi ke neraka dulu sebentar. Tingkatan yang keempat, masuk surga
ke neraka tapi lama. Lama di neraka baru keluar. Orang bertauhid juga. Orang bertauhid masuk surga tapi ke neraka dulu dan di nerakanya lama. Di nerakanya apa? Di nerakanya lama. Nah, secara umum tingkatannya seperti ini. Jadi kalau kita melihat, tidak semua orang yang bertauhid langsung masuk surga, enggak semua. Ada yang ke neraka dulu. Ketika di neraka ada yang sebentar, ada yang lama. Ya kan? Ada yang sebentar, ada yang lama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan umatnya dari neraka, dikatakan di kloter-kloter terakhir, kloter-kloter terakhir yang paling terakhir keluar dari neraka, di antaranya dikatakan akhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya seperti semut keimanannya. Ini kloter-kloter terakhir keluar dari neraka ini. Lama di dalam. Dah sampai sini? Jadi orang bertauhid ada yang masuk surga langsung, tidak pakai hisab, tidak pakai azab. Ada juga orang bertauhid langsung masuk surga tapi lewat hisab, tidak diazab sama sekali. Ada orang bertauhid diazab dulu di neraka sebentar tapi baru masuk surga. Dan yang terakhir ada yang bertauhid disiksa di neraka, lama di neraka, terakhir baru masuk surga. Maka tingkatan orang bertauhid bertingkat-tingkat. Karena itulah perhatikan, kalau seorang sudah punya tauhid, dia sudah punya jaminan masuk surga. Sampai sini, orang yang bertauhid kepada Allah, dia sudah pegang jaminan masuk surga. Secara umum ya, kita tidak berbicara individu. Hukum umum, semua orang bertauhid pasti masuk surga. Maka yang dia usahakan ketika dia hidup, bagaimana caranya supaya saya tidak ke neraka? Ya kan begitu. Kalau masuk surga pasti. Orang bertauhid masuk surga pasti. Tinggal dia usahakan dengan sholatnya, dia usahakan dengan puasanya, dia usahakan dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan tutur katanya, dengan akhlaknya, ya, dengan semua ibadah yang dia bisa kerjakan, dia usahakan dengannya agar dia tidak ke neraka. Kalaupun ke neraka jangan sampai lama, kan begitu. Ya, jadi dia usahakan semaksimal mungkin. Yang jelas dia sudah pegang jaminan masuk surga kalau dia bertauhid. Dia meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, dijamin masuk surga. Tinggal bagaimana agar apa? Dia tidak ke neraka. Itu yang kita usahakan. Yang kita usahakan semaksimal mungkin. As-saniyah, masalah kedua, ma makna tahqiqihi. Apa yang dimaksud dengan mentahqiq tauhid? Sudah kita jelaskan mananya ya. Tahqiq tauhid adalah apa? Menancapkan tauhid dalam dirinya dengan melaksanakan semua syarat-syarat tauhid yang 7. Syarat la ilaha illallah kemarin yang 7, ya. Kerjakan semuanya. Jelas? Dan jauhi 3 perkara, yaitu syirik, bid'ah dan maksiat. Ini definisi tahqiq tauhid sebagaimana yang telah berlalu. As-salisah sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Apa pujiannya Allah kepada Nabi Ibrahim? Lihat bahwa Ibrahim bukan termasuk orang musyrik. Ini menunjukkan kalau orang tidak melakukan kesyirikan, tidak tergolong ke dalam orang-orang musyrik, ini pujian yang besar. Iya. Kenapa ini menjadi pujian yang besar? Karena hampir semua penduduk di negerinya Nabi Ibrahim, hampir semuanya melakukan kesyirikan, hampir semuanya. Hanya segelintir yang apa? Bertauhid seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedikit sekali. Maka orang yang bertauhid di tengah-tengah orang musyrik, dikatakan dia tidak termasuk orang musyrik, itu pujian bagi dirinya. Ya. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang, menjadi orang yang betul-betul murni tauhidnya, di tengah-tengah orang yang, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya, yang sebagian di antara mereka masih terjerumus dalam kesyirikan dalam keadaan tidak sadar. Ya, dalam keadaan tidak sadar, tidak tahu kalau itu syirik. Ini menunjukkan bahwa menjadi orang bertauhid di tengah-tengah semua itu kelebihan, itu keutamaan.
Fadlu minallah. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim dipuji bahwa dia tidak termasuk orang musyrik. Ini pujian Allah taala kepada beliau. Ar-rabi'ah sana'uhu azza wa jal ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirk. Pujian Allah kepada para wali. Ya, pujian Allah taala kepada para walinya dari kalangan orang-orang beriman dan bertakwa. Apa pujiannya? Bahwa mereka selamat dari kesyirikan. Dalilnya walladzina hum birabbihim la yusyrikun. La yusyrikun. Bahwa mereka wali-wali Allah jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah, masalah kelima. Kaunu tarkir ruqyati wal kai min tahqiqi tauhid. Masalah yang kelima, meninggalkan ruqyah dan meninggalkan kai termasuk tahqiq tauhid. Perhatikan, ini nas langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini tidak bisa ditawar-tawar ini. Langsung keluar, langsung ditansis oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ciri tahqiq tauhid adalah tidak ruqyah. Yang dimaksud tidak ruqyah di sini adalah tidak minta diruqyah. Jadi ucapan beliau di masalah yang kelima, tarkur ruqyah maksudnya tarku talabir ruqyah. Meninggalkan meminta ruqyah. Adapun meruqyah sendiri, ya. Adapun meruqyah diri sendiri tidak masuk. Nabi Muhammad SAW meruqyah. Ya, beliau meruqyah Al Hasan Al Husain, beliau sendiri diruqyah oleh Jibril ketika beliau kena sihir, ya kan? Maka tidak ada masalah pada meruqyah, tidak ada masalah pada meruqyah dan diruqyah, tidak ada masalah. Kita yang meruqyah atau kita yang diruqyah tidak ada masalah. Mau yang diruqyah diri sendiri atau diruqyah orang lain tidak ada masalah. Nabi SAW melakukannya. Yang mencacati tahqiq tauhid adalah ketika minta diruqyah. Kenapa? Dikarenakan minta ruqyah menunjukkan lemahnya ketergantungan kepada Allah, sekaligus menunjukkan ketergantungan dia kepada makhluk. Biar dia mengatakan, wah saya minta ruqyah dan saya tidak akan tergantung sama tukang ruqyah. Saya tahu Allah yang menyembuhkan. Oke, mungkin satu kali begitu. Kali kedua berhasil, kali ketiga berhasil. Nanti apa-apa sakit, lari-larinya ke sana terus. Ya. Nah, minta diruqyah ini perkara yang sangat berbahaya, mengeluarkan seorang dari 70.000 orang ini. Karena itulah hukum minta diruqyah hukumnya makruh. Tidak haram minta diruqyah, makruh. Kenapa makruh? Karena mengeluarkan dirinya dari fadilah, keutamaan ini, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Meruqyah, ya, membantu orang lain, meruqyah orang lain tanpa diminta, hukumnya sunnah, dianjurkan. Kita diruqyah tanpa kita diminta, hukumnya mubah, jaiz, boleh. Tidak juga sunnah tidak juga sunnah, enggak. Karena pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, berobat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, ada orang sakit, apa hukumnya berobat? Sunnah, enggak wajib. Kalau dia ingin membiarkan dirinya sakit dengan tujuan untuk menambah kesabaran agar banyak dosanya terhapus, agar banyak pahala didapatkan gara-gara sabar, dia boleh melakukannya dan tidak ada masalah. Maka tidak ada kewajiban seorang mengobati dirinya, tidak ada. Hukum berobat sunnah. Nah, jadi kita meruqyah orang lain tanpa diminta sunnah. Kita diruqyah tanpa kita minta jaiz, boleh. Tidak sunnah, tapi boleh. Boleh. Mubah. Kita minta diruqyah sama orang, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Karena jelas sekali ketergantungan hatinya itu orang. Itu tidak bisa dipungkiri oleh siapa saja yang pernah minta diruqyah sama orang dan berhasil. Ini tidak bisa pungkiri itu hatinya. Ini sabda Nabi SAW tegas menyebutkan itu mencacati tahqiq tauhid. Tidak mencacati tauhid, tapi mencacati tahqiq tauhidnya. Jelas? Karena itulah ini yang langsung Nabi sebutkan terang-terangan, minta diruqyah, dijauhi apapun alasannya, dan jangan buat orang meminta ruqyah. Jangan diminta. Karena itulah tidak dikenal di zaman para ulama salaf ada orang yang menawarkan dirinya, sini saya ruqyah, enggak.
Menawarkan dirinya enggak. Atau membuka jasa meruqyah, enggak dikenal di kalangan ulama salaf. Enggak ada. Imam Malik rahimahullah enggak dikenal. Para imam enggak dikenal. Mereka menyediakan memang waktu khusus, ya, tempat khusus, ya. Karena kenapa? Kalau kamu menyediakan waktu khusus dan tempat khusus, itu mengundang orang meminta. Enggak haram, saya bilang enggak haram, makruh. Dah sampai sini? Jadi meminta ruqyah hukumnya makruh dan menyediakan khusus tempat untuk itu juga makruh. Enggak haram, makruh. Karena memfasilitasi yang makruh, hukumnya apa? Makruh juga, enggak haram. Dan ini namanya makruh, terkadang dibolehkan kalau maslahatnya besar. Ya, namanya makruh, kalau ada hajat boleh dikerjakan, tidak ada masalah. Kalau ada hajat, cuman jangan membuka peluang untuk itu. Ya, dimakruhkan membuka peluang untuk itu. Jelas ya? Tapi kalau ada hajat, ada kebutuhan, misalnya di kampungnya orang sering biasa ke dukun, tukang sihir. Taib. Mendingan mana dia membiarkan masyarakat ke dukun dan tukang sihir dibandingkan dia melakukan hal yang makruh? Mendingan mana? Ya mending dia lakukan hal yang makruh, nggak ada masalah. Guys, daripada orang lain ke dukun dan seterusnya. Paham sampai sini? Karena itulah hukum makruh dalam Islam dibolehkan jika ada hajat. Terkadang dibolehkan karena ada hajat. Apalagi kalau maslahatnya lebih besar dibandingkan mudarat makruh itu sendiri. Ya. Tapi kalau di lingkungan yang semua orang tahu, masyarakatnya kalau sakit ke dokter, tidak ada yang lari ke dukun, tidak ada yang lari ke sini, tukang sihir, ya, penyihir. Dibuka fasilitas seperti itu, nah ini kita katakan makruh. Ya. Karena hajatnya kurang. Orang rata-rata ke dokter semua kan? Ya. Dokter sama aja gitu. Hukumnya mubah. Ya, jelas ya? Tapi kalau ke tukang sihir atau ke dukun, ya lebih mending buka ruqyah kan begitu. Memfasilitasi orang ruqyah, enggak masalah. Karena itu hukumnya makruh saja dan dibolehkan kalau ada hajat. Hukumnya mubah, hilang kemakruhannya. Hilang hukum makruhnya kalau dibutuhkan. Allahu a'lam bissawab. Kata beliau selanjutnya. Demikian pula kai sakit ditempeli besi panas di tempat sakitnya. Menyiksa diri, melukai diri hanya untuk apa? Hanya untuk sembuh. Ini menunjukkan besarnya ketergantungan hatinya dengan metode kai dan tukang kainya ini. Karena kan tidak sembarangan juga orang melakukan tukang kai. Sama lah tukang bekam. Dan sembarangan orang melakukan bekam. Apalagi kai. Yang kan lebih bahaya lagi. Ketergantungan hati kepadanya besar. 6. Maka meninggalkan ruqyah, yakni meninggalkan minta di ruqyah dan meninggalkan kai termasuk tahqiq tauhid. Artinya, siapa yang minta di ruqyah dan siapa yang berobat dengan kai, dia tidak mentahqiq tauhidnya. As-sadisah, kaunul jami'i litilkal khisali huwa tawakkul. Sifat yang menghimpun, ya, sifat yang menghimpun yang disebutkan tadi, tidak boleh minta diruqyah, tidak boleh kai, tidak boleh meyakini pamali dan semacamnya. Sifat yang menghimpun semuanya adalah at-tawakkal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa penyandaran hati sepenuhnya hanya kepada Allah, ketergantungan hati seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya semuanya hanya kepada Allah. Adapun selain Allah taala dijadikan sebagai sebab saja. Tidak ada ketergantungan hati kepada sebab. Tidak ada ketergantungan hati kepada sebab. As-sabi'ah, masalah yang ketujuh. Umqu ilmi sahabati lima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Kedalaman ilmu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Nabi SAW mengabarkan akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Nabi tidak kabarkan, apa yang mereka lakukan? Langsung mereka diskusi. Siapa mereka? Apa amalan mereka sehingga masuk ke sini? Masuk dalam kategori ini maksud saya. Jadi kedalaman ilmu sahabat di mana mereka tahu bahwa 70.000 orang ini tidak mungkin langsung tiba-tiba dapat keutamaan itu. Pasti ada amalan khususnya. Yes? Pasti ada amalan spesifik di atas rata-rata amalan pada umumnya. Ya. Di atas rata-rata amalan pada umumnya. Karena itulah mereka kemudian berpikir, amalan apa kira-kira yang dilakukan sehingga masuk dalam 70.000 orang ini.
Ada yang mengatakan, oh mereka sahabatnya Rasulullah SAW, sahabat dekatnya beliau. Iya. Ada yang mengatakan mereka lahir dari orang tua muslim, tidak pernah berbuat syirik. Menunjukkan ini semua amalan-amalan besar. Baik. Ditutup semua mungkin. Ditutup belakang. 6. Jadi kedalaman ilmu sahabat bahwa tidak mungkin ada orang memperoleh 70.000 derajat ini masuk surga tanpa azab kecuali dengan amalan. Harus ada amalan. Ya, ini lihat dalamnya pemahaman para sahabat. Sementara sebagian orang mengatakan di zaman belakangan ini, di zaman sekarang, yang penting kamu sudah bilang la ilaha illallah, selesai masalah. Biar kamu tidak sholat, tidak puasa, yang penting mengucapkan la ilaha illallah, tidak pindah agama, ya sudah, selamat. Para sahabat tahu betul keutamaan besar seperti ini tidak mungkin kalau tidak ada amalan. Bahkan amalannya amalan khusus, bukan amalan sembarangan. Bukan amalan sembarangan. As-saminah hirsuhum 'alal khair. Semangat para sahabat dalam mendapatkan kebaikan. Ya. Dari mana ini diambil? Dari mana ini diambil bahwa para sahabat semangat menginginkan kebaikan? Yakni dari diskusi mereka. Setelah Nabi mengabarkan ada 70.000 orang seperti ini, Nabi tidak kabarkan, beliau masuk ke rumah, langsung mereka diskusi. Siapa mereka ini? Ayo kita lakukan amalan mereka. Ya. Ini menunjukkan tingginya apa? Semangat mereka dalam meraih kebaikan. Karena ketika mereka mendengarkan kebaikan, langsung dibahas. Siapa orangnya, apa syaratnya mendapatkan keutamaan itu, kebaikan itu. Ini ya. Jelas ya? Kemudian ini juga bisa dilihat dari amalannya Ukasyah. Setelah Nabi SAW menyebutkan ciri 70.000 orang itu, tidak tunggu lama, langsung Ukasyah berdiri. Ya Rasulullah, doakan saya. Ini juga hirs yang besar. Dari siapa? Sahabat. At-tasi'ah fadilatu hadhil ummati bil kimmiyati wal kaifiyah. Keunggulan umat Islam dibanding umat-umat terdahulu dalam hal jumlah dan dalam hal kualitas. Dalam hal kuantitasnya dan dalam hal kualitasnya. Yani umat Islam secara jumlah lebih banyak dibandingkan umatnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa lebih banyak umatnya dibandingkan semua nabi-nabi selain beliau. Ya kan? Makanya dalam riwayat lain hadis ini dikatakan, ketika beliau melihat sawadun azim, jumlah orang yang banyak, sangat banyak, beliau berpikir itu umatku. Dikatakan kepada beliau, bukan, itu umatnya Musa. Kemudian disebutkan, saya lihat sawadun azim yang lebih besar dibandingkan yang tadi. Menunjukkan bahwa jumlah umat Islam lebih banyak dibandingkan jumlah umatnya Nabi Musa. Jadi umat Islam adalah jumlah umat yang paling banyak. Dan juga umat Islam lebih baik dari sisi kualitas. Dari sisi apa? Kualitas. Karena keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Enggak, tidak ada disebutkan umatnya Nabi Musa seperti itu. Umatnya Nabi Isa ada yang seperti itu, tidak ada. Satu-satunya umat yang pada mereka ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab hanyalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini keunggulan. Tatkala umat Islam menjadi umat yang paling banyak jumlahnya dan yang paling berkualitas, maka wajar kalau 2/3-nya surga, 2/3 penduduk surga itu dari umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, kalau nggak salah dalam riwayat Imam Ahmad, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saf wa antum samanun. Kata Nabi SAW, penduduk surga total penghuni surga ada 120 saf. Kalian, wahai umat Islam, menempati 80 saf. Jadi 2/3-nya.
Ya, 2/3-nya. 40 shaf itu untuk umat-umat yang lain. Dari umat Nabi Adam, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu mengambil 40 shaf. 80 shafnya sendiri umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jumlah umat beliau paling banyak, yang masuk surga juga paling banyak, dan kualitas juga paling besar. Karena hanya di umat Islam ada orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Al-Ashirah yang ke-10, fadilatu ashabi Musa, keunggulan sahabat-sahabatnya Nabi Musa, yakni umat-umatnya Nabi Musa yang mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Keunggulannya karena disebutkan di sini jumlah mereka juga banyak, walaupun masih lebih banyak umat Islam, tapi mereka juga banyak. Al-Hadiyata Asyarah, masalah ke-11, ardul umami alaihi salatu wassalam. Ya, diperlihatkannya semua umat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan ini? Kapan ini uridat alayyal umam? Kapan diperlihatkan kepada beliau semua umat? Hah? Di dunia dalam keadaan terjaga, ataukah dalam ketika peristiwa Mi'raj, ataukah ketika tidur? Karena mimpi para nabi itu wahyu. Wallahu a'lam bissawab, ya. Wallahu a'lam bissawab tentang kejadian ini diperlihatkan kepada beliau umat-umat kapan kejadiannya? Apakah ketika beliau Mi'raj ke langit diperlihatkan semua umat, ataukah beliau sementara terjaga kemudian diperlihatkan kepada beliau sebagaimana beliau memegang anggur di sorga ketika beliau sedang sholat istisqa. Beliau di dunia, sampai sini, beliau di dunia, beliau tidak tidur, melihat sorga dengan mata kepala, dibukakan lubang. Ya. Ataukah mungkin kejadian ini juga ketika tidur? Ketika tidur beliau bermimpi melihat umat-umat, diperlihatkan kepada beliau umat-umat. Dan itu sama seperti terjaga karena mimpinya para nabi wahyu. Ya, sampai sini. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa interaksi Nabi Muhammad SAW dengan sorga itu ada 3 keadaan. Interaksi Nabi SAW dengan sorga atau ke neraka itu ada 3 keadaan, 3 jenis. Yang pertama, beliau berinteraksi dengan jasad dan roh sekaligus. Jasad dan rohnya beliau berinteraksi langsung dengan sorga. Ini terjadi cuma satu kejadian, yaitu di peristiwa Mi'raj. Beliau Mi'raj dengan tubuh dan dengan jasad dan rohnya berinteraksi langsung dengan sorga. Jelas? Tempat yang jenis yang kedua, ya. Jadi beliau dengan jasad dan rohnya di langit, dan itu terjadi cuma satu kejadian, yaitu di saat Mi'raj. Yang kedua, beliau berinteraksi dengan sorga dengan jasad dan rohnya, tapi di bumi, bukan di langit. Ya, beliau berinteraksi dengan sorga, jasad dan rohnya, tapi di bumi, bukan di langit. Dan ini juga kata para ulama cuma satu kejadian itu, yang sholat istisqa. Beliau memanggil Beliau memegang Memegang tandan anggur di sorga itu. Dan juga dibukakan kepada beliau lubang ke neraka. Yang kata beliau, saya tidak pernah memandang pemandangan yang lebih mengerikan sebelum ini. Baru kali ini saya lihat pemandangan mengerikan sekali. Tidak pernah ada pemandangan mengerikan seperti ini. Itu jasad dan roh beliau di dunia, di bumi, bukan di langit. Dan yang ketiga, beliau berinteraksi dengan surga dan neraka hanya dengan roh beliau, tidak dengan jasad beliau, yaitu ketika beliau tidur, mimpi. Kalau beliau mimpi masuk surga, ya beneran. Beliau mimpi neraka, melihat neraka, beneran gitu. Tapi roh yang mengalami, bukan jasad. Ya, bukan jasad. Di sini Nabi SAW diperlihatkan umat-umat, wallahu a'lam bissawab. Iya. Kejadian ini yang mana? Apakah ketika beliau Mi'raj ke langit diperlihatkan, ataukah mungkin momen yang lain di dunia, beliau bangun, beliau terjaga, tidak sedang tidur, kemudian diperlihatkan kepada beliau, ataukah mungkin ketika beliau tertidur, ya, di mimpi. Jelas ya? Disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasai dari Husain ibnu Abdurrahman bahwa kejadian ini terjadi pada malam Isra. Pada malam Isra.
Ya, wallahu a'lam bissawab tentang masalah ini, karena sebagian juga mengkritik. Karena ini kan hadis dibawakan di Madinah, sementara Isra kejadiannya di Mekah. Isra dan Mi'raj di Mekah. Ya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Isra Mi'raj terjadi 2 kali. Ya, ada. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Ya, ala kulli hal, dalam riwayat Tirmidzi dan Nasai disebutkan ini kejadian dalam Isra, tapi ini juga dikritik masalah ini. Ya, ada yang mengkritik lah hadisnya. Ya, bahwa ini hadisnya tidak hadisnya mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah ini jelas beliau diperlihatkan kepada beliau umat-umat, wallahu a'lam di mana kejadiannya, tapi yang jelas ini hak tentunya. Asani asyarah anna kulla ummatin tuhsyar wahdaha ma'a nabiyihim. Masalah ke-12, setiap umat akan dikumpulkan bersama nabinya masing-masing, dibangkitkan mengikuti nabinya masing-masing. Tidak ada yang ikut ke nabinya yang lain. Ya. Disebutkan di situ apa? Ya, ada nabi bersama dia sekian ya. Berarti semua umat mengikuti nabinya. As-salisa asyarah ke-13, qillatu man istajabal anbiya lil anbiya. Sedikitnya orang yang mau menerima dakwah para nabi. Sedikitnya orang yang menerima dakwah para nabi. Ada yang cuma 9 orang umatnya, ada yang cuma 1-2 orang, ada bahkan tidak ada. Ya, menunjukkan sedikit yang menerima dakwah para nabi. Ar-rabi'ata asyara yang ke-14, anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdah. Bahwa nabi yang tidak memiliki pengikut, maka dia datang sendirian pada hari kiamat. Dia datang sendirian pada hari kiamat, tidak ada yang mengikutinya. Tidak ada yang mengikutinya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, azan dulu baru kita selesaikan dikit lagi.
Taib. Qala rahimahullah al-khamisata asyarah, masalah ke-15, samratu hadzal ilmi wa huwa adamul ightirari bil kasrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Manfaat mengetahui hadis ini, kisah ini. Ya. Kisah yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya? Jangan tertipu, jangan bangga dengan banyaknya jumlah, tapi jangan juga zuhud dengan jumlah yang sedikit. Kalau kamu, kelompokmu, komunitas pengajianmu, jamaahmu, ya, yang mengaji di masjidmu banyak, jangan berpikir kamu di atas kebenaran. Jangan kamu langsung bangga bahwa kami banyak. Kenapa? Yang tidak mengikuti dakwah para nabi banyak juga. Jadi banyak bukan jaminan keselamatan. Karena itulah jangan merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Jangan merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Bahwa karena kami banyak pasti kami yang benar. Oh tidak. Ingat, orang yang tidak mengikuti dakwah Nabi lebih banyak dibandingkan yang mengikuti. Maka dari mana kamu bisa jamin banyaknya kamu itu berarti kamu di atas kebenaran? Tidak. Maka tidak tertipu dengan banyaknya jumlah yang mengikuti. Tapi juga tidak zuhud dengan jumlah yang sedikit. Ya. Kenapa? Karena lihat yang mengikuti para nabi sedikit, usahakan diperbanyak. Gitu. Maka kalau kamu merasa kamu yakin di atas kebenaran, ya ajak sebanyak-banyaknya orang agar berada atas jalan yang benar tersebut yang kamu yakini sebagai kebenaran. Jangan merasa ya sudah begini-begini saja. Kalau mau silakan ikut. Tidak mau ikut pengajian juga tidak dipaksa. Ya bukan seperti itu. Ini bukan orang berdakwah itu cuma menunggu bola. Menjemput kita orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala itu, ya kalau perlu seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada beberapa momen betul-betul menurunkan standar beliau, supaya sama seperti orang yang didakwai, agar mereka tertarik dengan dakwah Islam yang beliau bawa. Ya, yang beliau bawa. Yani seandainya seorang dai itu, ya, seandainya seorang dai itu bisa menjadi keset bagi umatnya agar semua umat masuk ke dalam Islam, gak apa-apa. Dia mengorbankan dirinya, yang penting semua orang masuk ke dalam Islam. Tentunya bukan dalam perkara-perkara yang buruk ya, bukan konotasi yang buruk. Maksudnya seorang alim jangan tinggi hati. Jangan meninggikan standarnya. Ya, bahwa ya kalau kamu mau ikut harus begini. Kalau tidak begitu ya nggak usah ikut pengajian. Enggak.
Dia turunkan standarnya sampai ke dalam taraf mubah. Yang penting jangan masuk dalam hal yang haram. Tidak ada masalah. Karena ini diantara uslub dari dalam dakwah. Ya, diantara uslub dalam dakwah. Jangan sampai seorang memberikan sekat antara dirinya, antara dakwah Islam dengan kaum muslimin. Dengan kaum muslimin. Nah, maka jangan dia merasa ya sudah kita jumlahnya sedikit, ya memang begitulah orang yang mengikuti sunnah. Al-ghuraba, orang yang terasing. Tidak apa-apalah kita kurang terasing. Ini kejahilan dalam memahami nas. Ya, bukan itu maksudnya ghuraba. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat, banyak menyelisihi masyarakat pada perkara-perkara yang tidak perlu diselisihi. Ya. Bersikap kasar kepada masyarakat, ya. Memvonis masyarakat dengan hal-hal yang tidak layak mereka divonis dengannya. Ketika bermusuhan dengan masyarakat, dia mengaku kita gerobak memang asing, diasingkan. Ya enggak begitu juga. Ya begitu. Enggak begitu juga. Kamu diasingkan karena perilakumu. Ya, bukan karena kamu berpegang di atas sunnah, bukan. Ya, bukan seperti itu juga berlindung di balik hadis atas sikap dia yang tidak bagus kepada kaum muslimin, ya. Karena salah dalam menerapkan, ya, mengamalkan dalil-dalil yang dia fahami, kemudian dia mengatakan memang dakwah sunnah banyak yang benci. Tunggu dulu. Orang dakwah sunnah benci karena siapa? Memang dia benci karena sunnah atau kamu yang membawakannya, membuat orang benci? Kan begitu. Ya. Maka terkadang ada sebagian orang yang berlindung di balik hadis-hadis, dalil-dalil atas akhlak buruk dia kepada orang lain, mengatasnamakan agama. Ini hal yang tidak dibenarkan. Maka jangan zuhud dengan jumlah yang sedikit. Ya, jangan zuhud dengan jumlah yang sedikit. Digunakan semaksimal mungkin semua sarana dan prasarana yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin, untuk memperbanyak jumlah orang-orang yang belajar agama Islam dengan baik dan benar. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, as-sadisata asyarah, yang ke-16, ar-rukhsatu fir ruqya minal aini wal huma. Pembolehan meruqyah dalam ketika mengobati penyakit ain dan penyakit huma, yakni sengatan hewan berbisa. Boleh diruqyah. Dan ini terjadi. Maksudnya kalau orang kegigit kalajengking, masuk bisa racunnya kalajengking atau ular kegigit, masuk bisanya dalam tubuhnya, ya diruqyah. Ini sebaik-baik obat ketika itu adalah ruqyah. Kalau seorang kegigit sama binatang buas, binatang beracun, ketusuk, binatang beracun, ya lebah, atau yang semacamnya, kalajengking, ular, obat yang terbaik dan terutama ketika itu adalah ruqyah. Karena ruqyah bisa langsung menghilangkan efek dari racun tersebut. Jadi bukan dikeluarkan dulu racunnya baru diruqyah. Enggak, langsung diruqyah. Ya, langsung diruqyah. Di antara kisah yang disebutkan oleh salah guru kami, Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, hafizahullahu taala, ketika beliau cerita selesai S1 kalau nggak salah, selesai S1 di Madinah. Iya, beliau kayak KKN, dikirim ke Afrika, saya lupa di Afrika mana. Ya, tidurnya di padang pasir, berdakwah, dikirim untuk berdakwah begitu. Kalau kita sekarang kayak KKN ya. Ya. Beliau tidur di padang pasir, suatu ketika beliau digigit kalajengking. Jadi kalajengkingnya masuk dari celananya, ya, dari bawah langsung sampai ke paha. Pas di paha beliau baru sadar bangun, digigit. Baru langsung beliau sudah terbangun, langsung dibuang kalajengkingnya, ya, kabur kalajengkingnya, tapi itu panasnya kayak terbakar ke paha, kata beliau. Ya. Maka beliau pun kata beliau, saya langsung mengamalkan, saya langsung baca Al-Fatihah, ya, meruqyah paha saya yang digigit kalajengking, ya, saya langsung meruqyah dan tidak lama dengan izin Allah Ta'ala, kemudian sakitnya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ya, sampai tidak terasa lagi. Nah, ini tentunya yang seperti ini, ruqyah semacam ini sangat mujarab, tergantung dengan keyakinan setiap orang dan ketawakalan setiap orang. Ada orang yang sudah berbusa-busa baca Al-Fatihah tidak mempan-mempan. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang subhanallah ya, baru sebentar sudah mulai kerasa. Ya. Ini tentunya yang menentukan setelah taufik dan izin dari Allah Ta'ala, setelah itu adalah apa? Tawakal dan keyakinan seorang yang membaca terhadap apa yang dia baca.
Ya kan? Ini yang kayak tadi momennya yang beliau hadapi, hafizahullah taala, itu kan butuh ketawakalan dan keyakinan luar biasa ya. Digigit, sudah masuk racunnya di tubuh. Kalau orang biasa berpikir keluarkan dulu racunnya, enggak. Beliau tidak pikirkan itu. Yang beliau langsung pikirkan pertama kali pengamalan hadis. Ini menunjukkan keyakinan dan kepercayaan yang tinggi terhadap hadis Nabi, bahwa beliau bilang ini pasti begitu yang terjadi. Nah, beliau lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah pimpinan kaum dengan apa? Dengan surah Al-Fatihah. Langsung beliau buktikan dan mujarab ya terjadi biidznillah taala. As-sabiyata asyarah, masalah ke-17. Umqu ilmi as-salaf li qawlihi qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin kadza wa kadza fa'alima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Dalamnya ilmu para ulama as-salaf, di mana berdasarkan ucapan Sa'id bin Jubair, telah berbuat baik orang yang beramal berdasarkan dalil yang dia dengar. Tapi saya juga dengar hadis lain dari Ibnu Abbas. Maka Sa'id bin Jubair mengetahui bahwa hadisnya siapa? Hadisnya siapa tadi? Sahabat itu? Sahabat tadi hadisnya? Mana tadi? Nah, ini. Hadisnya Buraidah ibn al-Husayb tidak bertentangan dengan hadisnya siapa? Dengan hadisnya Ibnu Abbas. Hadisnya Buraidah ibn al-Husayb yang mengatakan la ruqyata illa min ainin auhuma, itu diarahkan kepada meruqyah sendiri, tidak minta diruqyah. Sementara hadisnya Ibnu Abbas diarahkan kepada yang minta diruqyah. Maka tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Dan ini mengetahui dua hadis yang zahirnya bertentangan, sebenarnya tidak bertentangan, itu butuh kedalaman ilmu yang luar biasa. Nah, as-saminata asyarah, masalah ke-18. Bu'dus salafi am mahdil insani bima laysa fihi. Jauhnya para ulama terdahulu dari memuji seseorang yang apa dia tidak lakukan. Ini dari amalannya Husain bin Abdurrahman. Ketika ditanya siapa yang lihat bintang jatuh tadi malam, katanya Husain, saya lihat bintang jatuh tadi malam. Nah, karena ini di zaman generasi awal, di generasi para ulama terdahulu, orang bangun tengah malam tidak ada yang nonton bola, tidak ada. Orang bangun malam pasti salat lail zaman dahulu. Maka ketika beliau mengatakan saya lihat bintang jatuh tadi malam, orang kesannya yang pertama kali muncul apa? Dia pasti lihat karena dia salat lail. Karena beliau tidak mau dipuji, padahal beliau tidak sedang salat lail. Karena beliau tidak mau dipuji atas sesuatu yang tidak beliau lakukan, beliau luruskan. Sebelum ada pikiran semacam itu, beliau mengatakan, ama inni lam akun fi shalah. Ya. Saya bangun, tunggu dulu ya, jangan berpikir macam-macam. Saya bangun bukan karena sedang salat. Bukan karena mau salat lail, tapi murni karena kegigit. Seandainya kegigit mungkin saya tidak bangun, gitu maksudnya kan. Jadi jangan berpikir saya lihat bintangnya karena saya salat malam, enggak. Makanya sifat orang beriman, pantang dia dipuji untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Bahkan ini merupakan sifat orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji atas sesuatu yang dia tidak lakukan, yang mereka tidak lakukan. Ini sifat kemunafikan. At-tasiyata asyarah, yang ke-19, qauluhu anta minhum alamun min alamin nubuwah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uqasyah bin Mihsan, kamu termasuk dalam 70.000 orang itu, ini tanda kenabian. Ya, ini tanda kenabian sekaligus syafaat. Ini tanda kenabian kenapa? Karena itu perkara gaib. Siapa 70.000 orang itu? Tidak ditahu. Kita tidak bisa tentukan siapa 70.000 orang itu. Yang jelas satu orang diantaranya Uqasyah bin Mihsan. Maka masih ada tersisa berapa? 69.999 orang lagi. Kita nggak tahu siapa sisanya. Yang jelas satu orangnya Uqasyah. Itu yang dijamin. Dan ini tanda kenabian karena mengabarkan al-ishrun fadilatu Uqasyah. Jelas. Masalah ke-20 keutamanya Uqasyah bin Mihsan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat terdekatnya Nabi Muhammad SAW, tidak disebutkan, tidak ada dalil. Ya kan? Jangankan mau masuk dalam keutamaan ini, kita mau pastikan seorang masuk. Yang jelas satu orang yang masuk dalam jajaran orang ini, 70.000 orang ini hanyalah apa? Uqasyah bin Mihsan. Ini jelas keunggulan beliau. Tapi ini tidak menunjukkan Uqasyah lebih utama daripada Abu Bakar. Enggak, sama sekali enggak. Ya. Abu Bakar Siddiq tetap jauh di atasnya Uqasyah bin Mihsan. Jauh di atas, tidak bisa dibandingkan.
Abu Bakar Siddiq dengan sahabat Uqasyah bin Mihsan tidak bisa dibandingkan. Kita sampai sini? Ya. Ya, ini jangan difahami bahwa ketika sahabat satu memiliki keunggulan ini, berarti dia unggul dari seluruh sisi. Enggak. Terkadang ada sahabat-sahabat yang secara umum derajatnya di bawah, tapi dia punya keistimewaan tersendiri. Ya, khusus untuk dia. Tapi tidak menunjukkan dia lebih utama dibandingkan yang di atas itu. Enggak. Jelas? Manusia terbaik setelah para nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu mutlak, enggak bisa tawar-tawar. Apapun keunggulannya sahabat-sahabat yang dibawa, apapun pahala yang dia peroleh, apapun yang dijanjikan para sahabat kepada sahabat yang dibawa, tidak bisa melewati derajat 10 orang sahabat ini yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiyatu wal ishrun, masalah ke-21, isti'malul ma'arid, penggunaan kata-kata ambigu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berkata kepada sahabat yang kedua, "Ya Rasulullah, saya juga mau kayak Uqasyah. Saya juga mau dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab." Kata beliau, "Uqasyah sudah mendahului kamu." Ini ma'arid. Ini kalimat ambigu. Kalimat ambigu artinya seorang mengucapkan satu kata yang punya dua arti. Satu arti yang terdekat dan satu arti yang jauh. Yang dia maksudkan arti yang jauh, tapi dia mengesankan kepada orang arti yang dekat. Iya. Jelas ya? Dan ini bukan dianggap berbohong. Bukan dianggap berbohong. Ya, seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh raja itu tentang siapa perempuan ini. Kata Ibrahim, "Hadhihi ukhti." Ini adalah saudariku. Saudari itu punya dua arti. Arti yang pertama saudari kandung, yang kedua saudari dalam agama. Makna terdekat adalah saudari kandung. Ya, makna jauh saudari seagama. Beliau mengatakan ini saudariku, yang beliau maksudkan makna yang jauh, yakni saudari seagama, saudara seagama. Tapi dia mengesankan kepada raja makna yang dekat, yaitu saudara kandung. Ya, karena kalau saudara kandung, tidak mungkin raja akan menikahi perempuan ini, tidak mungkin. Sampai? Jelas sampai sini ya? Kenapa kalau Nabi Ibrahim mengatakan ini saudari saya? Ya, beliau mengesankan kepada raja bahwa ini saudara kandung beliau. Padahal yang beliau maksud saudara seagama. Ya, karena kalau beliau jawab saudara seagama, bahaya gitu. Bisa diambil, bisa dirampas dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan ini saudara saya, yakni saudara kandung, itu yang dikesankan ke raja, raja tidak akan menikahinya. Karena konsekuensinya raja ini akan menjadi apa? Ipar dari orang yang dia remehkan, Nabi Ibrahim ini. Si raja tidak akan mungkin berkeluarga dengan orang yang dia remehkan, yang dia rendahkan. Kita sampai sini. Makanya beliau jawab ini saudaraku, supaya dia tidak menikahinya, gitu. Karena raja itu tidak akan mungkin menikah dengan orang yang dia remehkan, yang dia rendahkan, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, as-saniyatu wal ishrun husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal pemilihan kata. Ketika sahabat yang kedua mengatakan, "Ya Rasulullah, saya juga mau," beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, "Oh enggak, kamu enggak layak." Nah gitu. "Oh kamu enggak memenuhi syarat." Enggak. Beliau enggak mengecewakan, enggak mau menyakiti hati sahabat tersebut, tapi beliau mengatakan, "Uqasyah sudah mendahului kamu." Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.